Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gisma Aulia dengan NIM 0058 dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis dengan skripsi yang berjudul Pengaruh Price Discount, Online Customer Rating, dan Online Customer Review terhadap minat beli konsumen pada e-commerce Shopee. Yang pertama adalah latar belakang, di mana semakin tingginya perkembangan teknologi informasi mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan penjualan online sebagai inovasi strategi. Marketplace atau e-commerce seperti Shopee menjadi salah satu inovasi yang populer dalam menjalankan kegiatan perdagangan elektronik. Nah, di dalam Shopee ini terdapat beberapa faktor yang menarik minat beli, antara lain ada diskon, rating, dan review. Dalam diskon ini, konsumen sangat tertarik minat belinya karena bisa membeli dengan harga yang sangat murah dan terjangkau. Nah, dalam rating dan review ini menunjukkan di mana penilaian konsumen menunjukkan kualitas dan layanan yang telah diberikan, sehingga konsumen mempertimbangkan minat belinya. Ketika ulasan itu atau nilai itu positif, maka konsumen akan tertarik untuk membeli. Lalu terdapat riset gap. Yang pertama, riset gap price discount, di mana penelitian sebelumnya menurut Nasir dan Harti berpengaruh positif dan signifikan, yang menyatakan bahwa semakin besar diskon berpengaruh, maka semakin besar pula minat beli konsumen. Lalu yang kedua, penelitian sejalan menurut Jackson, yaitu menunjukkan bahwa potongan harga berpengaruh positif dan signifikan pada minat beli, yang artinya semakin menariknya penawaran diskon, maka semakin tingginya minat beli konsumen. Lalu ada online customer rating. Penilaian terdahulu menurut Mawar dan Cahyadi, di mana minat beli ini dipengaruhi oleh rating karena minat beli calon konsumen akan dipertimbangkan setelah melihat penilaian. Hal yang sama dengan pendapat Mawar, yaitu menurut Rahmadani, di mana menunjukkan rating berpengaruh positif terhadap minat beli, di mana minat beli konsumen terpengaruh dengan besar kecilnya penilaian yang diberikan oleh konsumen yang telah membeli. Lalu yang ketiga ada review, yaitu menurut penelitian dari Farki dan Bayhaqi yang menunjukkan bahwa berpengaruh terhadap minat beli, di mana ulasan yang diberikan konsumen yang telah membeli bersifat akurat karena diberikan oleh sesama konsumen sehingga meningkatkan kepercayaan dan mempengaruhi pembelian. Menurut penelitian yang sama, yaitu Mu et al. Menunjukkan bahwa review mempengaruhi minat beli konsumen, dijelaskan bahwa ulasan positif berpengaruh positif pada perilaku minat pembelian dan sebalik. Lalu ada kerangka berpikir atau model penelitian, di mana price discount, online customer rating, online customer review, atau variabel independen mempengaruhi variabel dependent atau minat beli. Pada metode penelitian terdapat data, di mana data ini menggunakan kuantitatif dengan survei melalui kuesioner yang didistribusikan dengan Google Form. Lalu ada jenis data ini yang dipakai yaitu data primer dengan memberikan kuesioner kepada konsumen pengguna e-commerce Shopee. Populasi yang telah diteliti konsumen yang menggunakan e-commerce Shopee. Lalu sampel yang digunakan yaitu ada 130 yang merupakan konsumen pengguna e-commerce Shopee yang pernah membeli produk pada Shopee. Tadi pengambilan sampel yaitu purposive sampling dengan kriteria konsumen pengguna e-commerce Shopee pernah melakukan pembelian minimal 2 kali dan berusia minimal 17 tahun. Lalu ada analisis data, ada deskripsi responden, deskripsi variabel, uji validitas, uji reliabilitas, koefisien determinasi, analisis regresi, uji F, dan uji T. Hasil dan pembahasan. Yang pertama ada deskripsi responden. Yang pertama ada jenis kelamin, yaitu dominan perempuan, di mana perempuan suka belanja pada e-commerce Shopee. Lalu yang kedua adalah usia. Usia ini yaitu 17-22 tahun. Pekerjaan rata-rata mahasiswa dan atau pelajar. Yang frekuensi pembelian rata-rata pembelian 2-3 kali dan pembelian itu berkisaran 100-300 ribu. Dikarenakan rata-rata mayoritas mahasiswa yang belum mempunyai penghasilan. Lalu ada deskripsi variabel. Pada variabel price discount, rating, dan review, dan minat beli menunjukkan bahwa jawaban responden dengan skala bipolar adjektif 1-7 memiliki rata-rata 6,39, 6,34, 6,52, dan 6,33 yang berarti cenderung sangat setuju. Lalu ada uji validitas, yaitu menyatakan bahwa hasil perhitungan semua variabel, tiap indikator pernyataan dinyatakan valid dan semua variabel memiliki nilai KMO di atas 0,5. Oleh karena itu, penelitian ini dengan kriteria sampel dikatakan cukup terpenuhi. Dengan loading faktor di atas 0,4 sehingga semua indikator dikatakan valid dan pantas sebagai indikator variabel penelitian. Lalu ada uji reliabilitas, nilai Cronbach alpha di atas 0,60, di mana pada hasil uji ini semua variabel independen, maka semua variabel pantas untuk dilakukan analisis berikutnya. Lalu ada uji F, yaitu sebesar 224,747 dengan probabilitas signifikan sebesar 0,000 yang menandakan bahwa semua variabel mempengaruhi minat beli secara simultan, maka dinyatakan layak untuk dilakukan analisis berikutnya. Lalu pada
koefisien determinasi yaitu menunjukkan 0,839 atau 83,9%, yang artinya seluruh variabel independen dapat menjelaskan variabel yang terjadi terhadap minat beli sebesar 83,9%. Lalu ada uji T, yaitu seluruh variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen atau minat beli, dan hipotesis 1, 2, dan 3 diterima atau tidak ditolak. Lalu kesimpulan dan agenda penelitian. Pada penelitian ini variabel rating lah yang paling dominan terhadap minat beli konsumen, yaitu didapatkan hasil koefisien regresi tertinggi sebesar 0,661 di antara price discount dan review. Dalam penelitian ini terdapat adjusted R-square sebesar 0,839 yang artinya sudah cukup tinggi, di mana variabel ini dapat menjelaskan variasi yang terjadi terhadap minat beli sebesar 83,9%. Dan semua variabel dalam penelitian ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen pada e-commerce Shopee. Lalu agenda penelitian ini sebaiknya menggunakan berbagai macam e-commerce, tidak Shopee saja, agar mengetahui minat mana e-commerce yang paling diminati oleh konsumen. Lalu penelitian berikutnya, bila memungkinkan lebih baik menggunakan variabel independen yang mempunyai pengaruh yang kuat, atau misalnya flash sale, EWOM, dan lain-lain. Penelitian hasil adjusted R-square ini sudah cukup tinggi namun belum sempurna, sehingga masih ada peluang untuk penelitian berikutnya untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih tinggi. Lalu yang terakhir ada, jika memiliki waktu yang cukup luang, sebaiknya peneliti mewawancari responden terlebih dahulu sebelum melakukan pengisian kuesioner agar data yang diperoleh akurat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.